Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun aliman wala takun jahilan. Jadilah orang yang pandai dan jangan jadilah orang yang bodoh. Maksud orang yang pandai itu adalah orang yang ingin selalu tahu ketika dia tidak mengetahuinya, dan maksud orang yang bodoh itu adalah dia tidak mengetahuinya tetapi dia merasa acuh tak acuh terhadap ilmu yang dia tidak diketahuinya. Kalian pernah nggak sih dengar orang ngomong soal Bitcoin dan langsung mikir apa sih sebenarnya Bitcoin itu? Ada yang tahu? Jadi Bitcoin itu kok bisa harganya naik turun kayak roller coaster. Hari ini saya akan membahas bareng-bareng soal Bitcoin, mulai dari apa, gimana cara kerjanya, sampai kenapa banyak orang yang percaya ini bisa jadi emas digital di masa depan. Tenang aja, nggak perlu jadi ahli teknologi atau ekonomi buat ngerti. Tujuan kita hari ini adalah bikin hal yang kelihatannya rumit jadi gampang dipahami. Nah, di slide ini kita mulai dengan pertanyaan paling dasar. Apa itu Bitcoin? Jadi, Bitcoin adalah sebuah bentuk uang elektronik yang pertama kali dibuat pada tahun 2009 oleh seseorang atau mungkin sekelompok orang dengan nama samaran, yaitu Satoshi Nakamoto. Ini tuh samaran ya, karena sampai saat ini yang membuat Bitcoin itu belum diketahui. Bedanya dengan uang biasa, Bitcoin itu digital sepenuhnya. Gak ada bentuk fisik seperti koin atau kertas. Bisa dibilang ini seperti versi tingkat lanjut dari uang elektronik yang mungkin udah sering kita pakai, seperti e-money atau saldo digital di dompet digital, seperti m-banking. Tapi Bitcoin punya keunikan yang lebih dalam. Yang menarik dari Bitcoin adalah berjalan secara desentralisasi, artinya gak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral dan atau lembaga tertentu. Makanya di Indonesia itu Bitcoin itu masih termasuk ilegal lah. Ini beda banget dengan sistem keuangan konvensional yang biasanya diatur oleh satu otoritas. Dan yang terakhir, sistem Bitcoin ini bekerja dengan prinsip P2P atau peer to peer. Artinya transaksi bisa langsung dilakukan antar pengguna tanpa perantara kayak bank atau penyedia jasa lainnya. Nah, jadi gimana sih cara kerja Bitcoin? Di balik teknologi Bitcoin ada yang namanya blockchain. Nah, ini bisa dibayangkan kayak buku besar digital yang nyimpen semua catatan transaksi Bitcoin yang pernah terjadi. Tapi bedanya, buku besar ini terbuka untuk umum dan bisa dilihat siapa saja. Semua transaksi itu dikelompokkan ke dalam blok, dan blok-blok ini sering terhubung membentuk rantai, makanya disebut blockchain atau blockchain. Yang bikin menarik, sistem ini transparan dan aman. Begitu sebuah transaksi dicatat dalam blockchain, sangat sulit untuk diubah atau dihapus. Jadi, gak ada yang bisa curang sembarangan. Dan yang paling keren, blockchain itu terdistribusi. Artinya, data transaksi nggak cuma disimpan di satu tempat saja, tapi tersebar di ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi meskipun satu atau beberapa komputer rusak atau diserang, sistem tetap berjalan, tahan banting, dan gak gampang mati. Soalnya Bitcoin itu bersifat digital, tidak bersifat hardware kayak berbentuk fisik lah. Jadi sifatnya kayak ya digital. Mengapa Bitcoin itu sangat penting? Karena di zaman sekarang yang serba digital, kebutuhan akan alat pembayaran atau penyimpanan uang yang aman dan fleksibel juga makin tinggi. Nah, disinilah Bitcoin mulai dianggap penting, karena dia punya keunggulan yang cocok banget sama kebutuhan zaman sekarang, terutama dalam dunia bisnis dan transaksi online. Nah, apa sih manfaat Bitcoin di zaman sekarang? Yaitu manfaatnya sangat banyak. Contoh pentingnya itu keamanan yang tinggi. Bitcoin menggunakan teknologi kriptografi dan blockchain.
Jadi data dan transaksi apa saja. Semua transaksi itu dikelompokkan ke dalam blok, dan blok-blok ini saling terhubung membentuk rantai, makanya disebut blockchain atau blockchain. Yang bikin menarik, sistem ini transparan dan aman. Begitu sebuah transaksi dicatat dalam blockchain, sangat sulit untuk diubah atau dihapus. Jadi, gak ada yang bisa curang sembarangan. Dan yang paling keren, blockchain itu terdistribusi. Artinya, data transaksi nggak cuma disimpan di satu tempat saja, tapi tersebar di ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi, meskipun satu atau beberapa komputer rusak atau diserang, sistem tetap berjalan, tahan banting, dan gak gampang mati. Soalnya Bitcoin itu bersifat digital, tidak bersifat hardware kayak berbentuk fisik lah. Jadi sifatnya kayak ya digital. Mengapa Bitcoin itu sangat penting? Karena di zaman sekarang yang serba digital, kebutuhan akan alat pembayaran atau penyimpanan uang yang aman dan fleksibel juga makin tinggi. Nah, disinilah Bitcoin mulai dianggap penting, karena dia punya keunggulan yang cocok banget sama kebutuhan zaman sekarang, terutama dalam dunia bisnis dan transaksi online. Nah, apa sih manfaat Bitcoin di zaman sekarang? Yaitu manfaatnya sangat banyak. Contoh pentingnya itu keamanan yang tinggi. Bitcoin menggunakan teknologi kriptografi dan blockchain. Jadi data dan transaksi terlindungi dengan sangat baik, nggak mudah diretas, dan semuanya tercatat dengan jelas. Yang kedua, transaksi cepat dan murah. Terutama kalau kita ngomongin pengiriman uang di lintas negara, Bitcoin sangat bisa jadi solusi hemat dan cepat dibanding sistem perbankan tradisional yang kadang ribet dan mahal. Terus yang ketiga manfaatnya, siapapun yang punya koneksi internet bisa pakai Bitcoin. Nggak peduli di negara mana mereka tinggal. Ini ngebuka peluang buat orang-orang yang mungkin nggak punya akses ke bank. Yang keempat, jumlahnya terbatas. Total Bitcoin yang bisa ditambang cuma 21 juta karena jumlahnya terbatas. Banyak orang ngelihat ini kayak emas digital, langka dan punya potensi nilai baik. Yang terakhir manfaatnya yaitu potensi investasi. Karena sifatnya yang terbatas dan teknologinya yang kuat, banyak orang mulai ngelihat Bitcoin sebagai penyimpanan nilai jangka panjang, mirip kayak emas tapi versi digital. Nah, bagaimana mendapatkan dan menggunakan Bitcoin? Kalau kita tertarik menggunakan atau memiliki Bitcoin, ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dasar untuk memulai dengan Bitcoin. Yang pertama, yaitu membeli Bitcoin. Cara paling umum adalah dengan membelinya lewat platform pertukaran aset kripto. Beberapa contoh yang populer di Indonesia adalah yang terkenal dan terpercaya ya. Itu adalah Indodax yang pertama, yang kedua toko kripto, dan juga Binance. Di sini kita bisa beli Bitcoin pakai rupiah lalu disimpan di dompet digital. Terus yang kedua, menambang Bitcoin atau mining. Ini adalah proses teknis di mana kita menggunakan komputer khusus untuk memverifikasi transaksi Bitcoin. Tapi perlu diingat, proses ini butuh biaya besar karena harus menggunakan perangkat keras yang canggih dan listrik yang cukup tinggi saat ini. Aktivitas mining lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi
menambang atau yang biasa disebut mining itu seperti kita menyiapkan suatu ruangan server yang isinya itu komputer dan alat-alat untuk menambang atau yang disebut biasanya mining seperti VGA, terus internet dan lain-lain. Nah, yang ketiga, menerima pembayaran dengan Bitcoin. Kita juga bisa mendapatkan Bitcoin dengan menerimanya sebagai alat pembayaran. Contoh misalnya kita akan jual barang atau jasa secara online. Bisa memilih menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Dan yang terakhir, menyimpan Bitcoin. Setelah dapat Bitcoin, kita perlu menyimpannya di dompet digital atau yang disebut biasanya wallet yang aman. Ada dua jenis wallet, online dan offline. Tergantung tingkat keamanan yang kita butuhkan. Biasanya sih yang lebih aman itu yang online ya. Nah, sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa Bitcoin bukan hanya sekedar uang digital, tetapi juga sebuah teknologi revolusioner yang mengandalkan blockchain untuk menjamin keamanan, transparansi, dan efisiensi. Lalu, Bitcoin menjadi penting karena yang pertama, menawarkan transaksi online cepat dan murah, terutama secara internasional. Yang kedua, terbuka untuk semua orang di dunia yang punya akses internet. Yang ketiga, jumlahnya terbatas hingga memiliki potensi sebagai aset investasi. Di era digital ini, memahami dan mengenal Bitcoin bisa membuka peluang baru, baik dari sisi investasi, bisnis, maupun teknologi. Namun, tentu saja penting juga bagi kita untuk tetap bijak, waspada terhadap risiko, dan terus belajar agar bisa memanfaatkan secara maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital dan sukses selalu.